Kompasi Media, reach the world. Setiap satu kita mempunyai cerita di masa lalu kita. Kita mungkin masih teringat, terkenang akan kehidupan silam kita. Mungkin pada waktu kita masih remaja, masih belia, ataupun sudah dewasa. Bagi yang sudah lanjut usia, kenangan masa lalu itu mungkin masih segar dalam ingatan kita. Saudara dan saudari, apabila kita membuka diari kehidupan kita, mengimbas kembali diari kehidupan kita di masa yang lalu, banyak sekali cerita hitam putih kehidupan yang kita boleh kongsikan kepada orang lain, yang mungkin boleh menjadi satu khotbah yang begitu indah untuk dikongsikan. Setiap satu antara kita pastinya mempunyai pengalaman hidup yang boleh dikongsikan dan boleh menjadi satu pengajaran buat orang lain untuk dijadikan satu perkongsian rohani. Bagi kita yang sudah lanjut usia, kamus kehidupan kita begitu tebal. Kata orang, terlalu banyak makan garam, bermakna terlalu banyak sudah garis-garis di wajah kita, kedut-kedut di wajah kita merupakan pengalaman-pengalaman kita yang terlalu banyak. Syukur sekali di dalam pengalaman kita, di dalam kita menghadapi pergumulan hidup, kita pada saat ini tetap bersama dengan Yesus sebagai juru selamat kita. Diari kehidupan kita berbeza, tetapi di saat ini misi kita, tujuan rohani kita adalah mahu kembali kepada Yesus sebagai juru selamat. Puji Tuhan, dengan kebersamaan kita di siaran secara maya di Pemasih Media untuk Sabat ini. Kita bersiaran di siaran Sabat yang ke-6 di triwulan yang ke-4 di tahun 2024. Terima kasih kepada Anda yang sudi bersama dengan siaran rohani Pemasih Media untuk Sabat ini. Kali ini kita membuka satu topik, yaitu di sebalik tabir kehidupan. Ya, masing-masing kita akan buka tabir kehidupan kita dan kita melihat kembali peta perjalanan kehidupan kita. Seperti saya bukan lahir daripada keluarga Adventist dan mempunyai peta perjalanan kerohanian saya sendiri. Mungkin Anda juga mempunyai peta cerita yang mungkin boleh dikisahkan kepada orang lain untuk menjadi tauladan secara rohani. Apapun, mungkin dalam hidup kita juga, hidup saya juga secara pribadi, saya juga adalah manusia biasa. Manusia yang lemah dan manusia yang berdosa. Karena itu kita tidak boleh menafikan kalau di masa lalu kita telah meninggalkan Tuhan. Namun, akhirnya kita bersyukur karena Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang setia tetap menanti kita, memeluk kita, mendakap kita dengan erat, dengan penuh cintanya. Dan hari ini kita merasakan, oh Tuhan, terima kasih karena Engkau telah sedia menerima aku yang penuh berdosa itu. Puji Tuhan, Anda dan saya, kita semua pada saat ini kekal tetap mahu berjalan bersama Yesus dalam perjalanan hidup ini. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan dengan apa yang akan kami nikmati pada Sabat ini dalam siaran secara maya di Pemasih Media. Kiranya perkongsian pengalaman hidup dari seorang hamba Tuhan yang akan berkongsi firman Tuhan akan menjadi satu keteguhan iman percaya kami, agar kami tetap kuat, tetap bersandar kepada Engkau sebagai juru selamat kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar daripada lagu-lagu, perkataan firman Tuhan yang begitu menguatkan itu akan terus menyegarkan iman kami dan kami tidak lagi melakukan dosa. Pimpin kami ya Tuhan, ampunilah dosa kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Ya saudara dan saudari, kita ini manusia biasa. Kita tidak lari daripada melakukan kesalahan. Ada waktu-waktunya
kita telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita terlalai di simpang-simpang kehidupan kita, di keadaan-keadaan di mana kita begitu lalai, dihanyutkan oleh dunia ini sehingga akan kita lupa kepada Tuhan. Mungkin itu berlaku dalam hidup kita dan berlaku dalam kehidupan saya juga secara pribadi. Namun, seperti saya katakan, apa juga pergumulan yang kita hadapi, akhirnya kita bersyukur pada saat ini kita sedang dikuatkan di dalam iman percaya kita. Kita tidak mau meninggalkan Yesus lagi. Kita tidak mau lagi menjadi seorang yang pendosa di dunia ini, tetapi kita menjadi seorang umat Tuhan yang tetap dan setia kepadanya. Saudara-saudari, kita akan menikmati 5 buah lagu pada Sabat ini, dan lagu yang pertama ini merupakan sebuah lagu yang saya cipta sendiri yang bertajuk Indahnya Rencana Tuhan. Tak kala kita berada dalam pergumulan dalam hidup ini, di sebalik tabir kehidupan kita, Tuhan tetap ada rencana buat kita. Tuhan tetap akan menyediakan damai sejahtera kepada kita. Dan Tuhan akan menyediakan rancangan-rancangan yang baik buat kita. Dan bukannya rancangan-rancangan kecelakaan. Mari kita menikmati dahulu lagu yang pertama yang saya nyanyikan sendiri, yang saya cipta lirik dan lagunya sendiri. Dan biarlah lagu ini menjadi berkat buat kita semua. Kita nikmati lagu yang pertama. Dipersilakan. Rencana Tuhan
Amin. Amin dengan lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Ya, indah sekali rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita biarkan hidup kita ini terus dibawa naungan Tuhan. Kita nikmati setiap perasaan, kegembiraan, kebahagiaan, kedamaian di saat kita berada hidup bersama-sama dengan Yesus sebagai juru selamat kita. Ya, dalam hidup kita ini tidak semudah yang kita boleh bayangkan. Ya, perjalanan kita itu tidak seperti kita akan terus berjalan lurus tanpa melalui lurah, melalui masalah, melalui perbukitan, melalui lembah-lembah, hutan. Kita akan melalui banyak sekali cabaran dalam hidup kita. Kita akan dihadapkan dengan berbagai-bagai macam pencobaan dan pergumulan dalam hidup kita. Mungkin pergumulan itu adalah sesuatu yang sangat berat, yang kita tidak mampu untuk tanggung. Oke? Dan mungkin pergumulan itu adalah sesuatu yang mungkin mudah, ya, yang biasa-biasa saja. Saudara-saudari, sebahagian orang yang tidak mampu menghadapi kehidupan ini karena merasakan pergumulan itu adalah sangat berat sekali. Maka di saat kita menghadapi keadaan-keadaan seperti ini, mari kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita menghadapi pergumulan-pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Tuhan akan berikan kita kekuatan. Memang berat, memang payah. Namun Tuhan punya jalan, rencana untuk membawa kita keluar daripada pergumulan-pergumulan hidup ini. Kita mau serahkan kepada Tuhan, kita mau ikut Yesus sebagai juru selamat kita. Di sebalik tabir kehidupan kita, ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa silam yang hari ini kita telah jadikan itu sebagai pengajaran, sempadan yang mungkin boleh telah menjadikan kita lebih matang dan lebih dewasa di dalam kerohanian kita. Kita lebih bijak secara rohani dengan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, sebelum itu kita akan menikmati dahulu lagu yang kedua. Lagu yang kedua, Saya Mau Ikut Yesus, yaitu tajuknya, yang dinyanyikan oleh Chord of Hope, COH. Dan lagu ini sepatutnya saya siarkan pada siaran Sabat lalu, namun masalah teknikal, ya, lagu ini tidak disiarkan pada Sabat lalu, tapi Sabat ini kita berpeluang menikmati lagu Saya Mau Ikut Yesus yang disampaikan oleh COH. Video ini direkam oleh Elder Mopton daripada Gereja SD Tinuhan. Terima kasih kepada Elder Mopton dengan perkongsian ini, dan kita dapat menikmati hasil daripada rakaman yang telah dibuat oleh Elder Mopton semasa pesta puji-pujian di Gereja Tanjung Aru pada beberapa Sabat yang lalu. Mari kita menikmati lagu ini. Di samping itu kita merasakan saat ini perjalanan hidup kita begitu aman, begitu tenang dan damai bersama dengan Yesus. Saya mau ikut Yesus daripada COH. Dipersilakan. Saya mau ikut
Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada COH. Puji Tuhan, saya mau ikut Yesus. Anda dan kita semua mau ikut Yesus dalam perjalanan hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita pada saat ini, banyak perkara yang sedang menghambat kehidupan kita. Banyak perkara yang sedang menghalang kita. Mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin dalam keuangan kita, mungkin dalam keluarga kita. Namun kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan akan kendali kehidupan kita. Tuhan akan memimpin kita, membawa kita di dalam perjalanan hidup di dunia ini. Dengan bersandar kepadanya, kita akan mampu mengatasi setiap pergumulan, setiap permasalahan itu dengan menyerahkannya itu kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kebijaksanaan untuk menyelesaikan setiap satu masalah. Satu penyelesaian yang mungkin kita tidak boleh duga, tidak boleh sangka dengan pemikiran kita, dan pertolongan itu mungkin kita tidak boleh jangka hadir pada waktu yang tepat dengan pertolongan yang tidak disangka-sangka. Mungkin Anda, mungkin saya, ya, kita mengalami pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup ini. Kita banyak masalah, bukan? Masalah kita bukan hanya satu, dua. Masalah kita bukan datang daripada diri kita sendiri, tapi masalah datang daripada orang di sekeliling kita. Namun, kita berjaya mengendalikan itu dengan baik, dengan cara yang mana kita mengutamakan Tuhan di dalam setiap pergumulan kita. Ya, menyerahkan hidup kita kepada tangan Tuhan. Biarlah segalanya Tuhan melingkupi kehidupan kita, membantu kita untuk terus melangkah lebih ke depan dan mengorak langkah dengan gagah perkasa. Tidak lagi melakukan dosa, tetapi tetap setia hanya kepada Tuhan. Lingkupiku, lagu yang ketiga yang dinyanyikan oleh, mungkin saya boleh sedikit berseloroh di sini, sepasang kekasih. Kita mainkan buat dua belia kita ini, ya, seorang bakal cego Cancan, bakal cego Cancan dengan alat, ya. Kita tetap mendoakan buat belia-belia kita, khususnya, ya, bisa mencari seseorang yang dalam kandang untuk dijadikan sahabat, teman, ya, mungkin moga-moga boleh dijadikan sebagai calon pasangan hidup di masa akan datang. Ya, saya mengaminkan dan juga kita mengaminkan pasangan ini, Cancan dengan Alet, akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Lingkupiku. Dan lagu ini saya sudah rekam di studio Pemasi Media. Kita nikmati dahulu lagu yang ketiga ini, Lingkupiku. Dipersilakan. Dengan sayapmu naungiku dalam kuasamu. Jiwaku tenang dalam
Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dengan kuasamu. Jiwaku tenang dalam Yesus, lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Amin, dengan lagu yang sudah disampaikan oleh pasangan sejoli. Itu dia. Cikgu Chan Chan dan juga Alet. Ya, puji Tuhan. Semoga talenta Anda berdua ini akan terus digunakan di dalam pelayanan Tuhan dan Anda akan terus bergemerlapan menjadi belia yang aktif. Ya, puji Tuhan. Di saat kita menghadapi pergumulan hidup, ya, apa yang harus ada pada diri kita itu adalah kesabaran. Satu ayat yang saya ingin kongsikan dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini memberi kekuatan buat kita semua. Bersukacitalah dalam pengharapan, apapun juga pergumulan hidup kita. Namun, Tuhan mau kita tetap bersukacita. Dan sabarlah dalam kesesakan. Meskipun kita tidak ada uang, meskipun kita mempunyai banyak masalah, bersabarlah. Ini mengajar kita untuk tetap bersabar. Senyum senantiasa. Hadapi itu dengan penuh ketenangan. Tuhan akan sediakan jawabannya bagi setiap kesesakan yang kita hadapi. Dan ini paling penting, bertekunlah dalam doa. Biarlah kita semua ini menjadi pejuang-pejuang doa yang sejati, yang tidak takut dengan dunia ini, yang tidak takut dengan tentangan dunia ini. Setiap pergumulan, setiap masalah kita lawan dengan doa. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Berkuasa. Pasti akan dijawab doa kita. Mungkin akan dijawab sekarang, mungkin akan dijawab kemudian, tapi mungkin ada jawaban-jawaban ke atas doa kita yang kita tidak boleh jangka jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, bersabarlah di dalam apa jua keadaan.
satu tabiat yang harus kita kembangkan di dalam diri kita, dalam hidup kita. Kita bersabar, melatih diri kita ini bersabar, menahan dan dapat menguasai perasaan diri kita. Jadi orang yang mau bersabar ini akan menghadapi itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketenangan, dengan percaya bahwa suatu ketika nanti dengan doa-doa kita yang tidak putus-putus, dengan kesabaran kita, dengan ketekunan kita, tirai kehidupan kita yang masa lalu, akhirnya pada masa akan datang, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Apa juga di sebalik tabir kehidupan kita, pada masa kini, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan berada di pihak kita, untuk menjadi umat Tuhan yang setia. Mari kita terus bersabar, belajar menghadapi apa juga situasi yang sukar di dalam kehidupan kita dengan penuh semangat rohani. Ya, kita menikmati lagu yang keempat, ya. Lagu yang keempat ini dinyanyikan oleh bertajuk Ku Perlu Padamu Tuhan. Dan lagu ini dinyanyikan oleh Mel Chorus daripada Gereja SDA Puhus Tamparuli dalam daerah kependetaan Gaya Ratau. Setiap masa kita perlukan Yesus, kita perlukan Juru Selamat kita untuk menuntun kita, membawa kita, memimpin kita menghadapi pergumulan-pergumulan di dunia ini, supaya kita menjadi seorang yang benar-benar setia, yang benar-benar seorang pejuang di dalam kerohanian. Kita nikmati lagu yang keempat ini, Ku Perlu Padamu Tuhan. Mel Chorus, Gereja SD Puhus. Dipersilakan. Ku perlu padamu Tuhan, meskipun Tiada
Amin. Dengan lagu yang keempat yang sudah kita nikmati daripada Mel Chorus Gereja SD Pus. Puji Tuhan. Setiap masa kita memerlukan Tuhan. Ya, satu ayat yang saya ingin kongsikan dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Satu kekuatan, satu penghiburan buat kita bahwa bagi kita yang bersandar kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Mata Tuhan senantiasa tertuju kepada kita untuk memimpin kita berjalan dalam kehidupan di dunia ini. Kita tidak berjalan seorang diri. Tuhan menyertai kita. Nah, saudara dan saudari, di sebalik tabir kehidupan, inilah tajuk firman yang dikongsikan oleh pembicara kita pada Sabat ini, ya. Apakah pengalaman hidup beliau yang telah menjadi satu kekuatan, satu pengajaran baginya, pengalaman hidup yang berharga yang menjadi satu kekuatan baginya untuk menghadapi kehidupan di masa lalu. Saudara-saudari, setiap hari manusia kita tidak dapat menghindari diri daripada masalah, penderitaan, kesusahan, kesedihan, kesakitan. Dan hal ini terjadi untuk menjadikan kita lebih kuat. Ya, jika kita dapat mengatasi itu, kita akan menjadi seperti emas tulin yang begitu berkualiti. Kita akan menjadi umat Tuhan yang begitu berkualiti di saat kita berjaya menghadapi setiap pergumulan dalam hidup ini. Mari kita menikmati firman Tuhan yang pastinya memberikan kita motivasi untuk kita mendepani hari-hari mendatang di dalam kehidupan kita. Di sebalik tabir kehidupan, Elder Edson Solumin akan membawakan firman ini buat kita semua. Saya mempersilakan. Shalom, salam sahabat. Pada hari ini saya coba mengungsikan firman Tuhan melalui satu tajuk, di sebalik tabir kehidupan. Tapi sebelum itu, saudara-saudari, mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang ajaib, yang penuh kuasa. Pada saat ini, sementara kami menelaah firman-Mu, berkuasalah melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap firman-Mu yang kami dengar menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah, kalau kita melihat gambar yang saya paparkan di sini, ini mengisahkan tentang seorang murid Yesus, yaitu Petrus, yang coba berjalan di atas permukaan air. Apabila dia melihat Yesus berjalan di atas permukaan air, Petrus begitu teruja dan coba mendapatkan Yesus dan mula berjalan. Tapi sebelum itu Yesus mengatakan, marilah. Dengan semangat yang begitu kuat, maka Petrus memulakan langkah berjalan di atas permukaan air sebagaimana Yesus berjalan di atas permukaan air. Tetapi apabila ada gelombang yang Petrus rasakan, maka dia melihat gelombang tersebut dan akhirnya dia mula tenggelam. Saudara-saudari dalam Tuhan, apabila kita melihat masalah di dalam kehidupan, pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan, tragedi di dalam kehidupan, dan tidak pula melihat kepada terang yang benar, Yesus Kristus, maka kita akan tenggelam di dalam tragedi tersebut. Satu pengalaman saya semasa saya bertugas di Eskimo Miang pada tahun 1992 dan 1993, di mana saya dipostingkan ataupun ditempatkan di satu sekolah yang dinamakan Eskimo Miang Sandakan.
Dan sebenarnya Eski Mumiang ini ataupun Kampung Mumiang ini bukanlah satu pulau, cuma satu tanjung yang tidak jauh juga kalau menggunakan jalan darat, tapi sebab dia menggunakan jalan air, maka kalau kita menggunakan speedboat dari Bandar Sedakan mengambil masa 45 menit. Dan kalau kita menaiki kapal nelayan, kita mengambil masa selama 3 jam. Dan tidak jauh daripada Kampung Mumiang ini sebenarnya kawasan Filipina sudah. Dan dari Kampung Mumiang kita boleh melihat pulau yang dinamakan Pulau Taganak yang menjadi kepunyaan ataupun kawasan negara Filipina. Dan semasa saya bertugas di sini banyak kali polis marine berkejaran dengan lanun ataupun munduk di kawasan tersebut. Dan apabila lanun ini melarikan diri menuju ke Pulau Taganak, maka polis marine kita ataupun Malaysia punya polis tidak berani lagi untuk mengejar mereka ini, sebab itu adalah kawasan Filipina, yaitu Pulau Taganak. Dan kalau kita, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita menggunakan kenderaan speedboat menuju ke Eski Mumiang, maka ada 2 laluan utama, yaitu menggunakan sungai dan yang kedua menggunakan laluan laut yang terbuka. Pada suatu masa apabila saya masuk selepas bercuti di hujung minggu, dan pada hari Ahad saya cuba masuk ataupun kembali bertugas di Eski Mumiang ini ataupun sekolah ini, kira-kira jam 4 petang kami telah menaiki sebuah kapal nelayan. Dan biasanya kalau kita menggunakan pengangkutan kapal nelayan ini mengambil masa selama 3 jam. Dan saya pun tidak tahu apa alasan daripada jurumudi ataupun juragan kapal tersebut. Pada masa ini dia memilih untuk menggunakan laluan di laut yang terbuka, dan dia tidak menggunakan laluan melalui sungai. Semasa kami memulakan perjalanan, keadaan cuaca begitu baik sekali, cuaca yang cerah, keadaan ombak yang tenang, angin yang sepoi-sepoi bahasa. Tapi akhirnya di pertengahan jalan tiba-tiba awan gelap meliputi di atas dengan angin yang agak kuat dan ombak semakin memukul kapal tersebut. Dan sekitar hampir jam 5 petang, maka terjadilah hujan yang begitu kuat, angin ribut yang begitu kuat juga, disertai dengan ombak yang terus memukul, menghempap kapal nelayan tersebut, sehingga terumbang-ambing. Dan rekan-rekan saya yang lain, tanpa bercakap, tanpa suara, masing-masing terdiam dan mengambil kedudukan yang paling aman supaya tidak terjatuh daripada kapal tersebut. Dan apa yang saya buat, saudara-saudari, saya melihat kepada juragan ataupun jurumudi tersebut. Dan dia begitu tenang sekali mengemudikan kapal tersebut. Walaupun angin begitu kuat dan kapal itu terumbang-ambing sehingga air yang berada ataupun ada di dalam satu deram ini sekejap ke depan, sekejap ke belakang, ke kiri, ke kanan, hampir rebah. Tapi saya perhatikan juragan ataupun jurumudi ini terus mengemudi kapal dengan begitu tenang sekali. Maka saya pun tidaklah terdetik untuk merasa takut ataupun bimbang dengan keadaan tersebut. Saudara-saudari di dalam Tuhan,
Di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 diceritakan bagaimana Yesus telah menghadapi masalah yang sama bersama-sama dengan murid dia, di mana angin, ombak yang kuat menghempap kapal yang mereka naiki. Di dalam ayat ke-39 Yesus mengatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Begitulah di dalam kehidupan Yesus, apapun keadaan di sekitar kita, bagaimanapun kuat ribut dan ombak melanda, semuanya diam dan tenang apabila berhadapan dengan Yesus. Beginilah kehidupan kita, saudara-saudari, di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Sepanjang kehidupan kita di dunia ini, kita tidak pernah lari daripada badai kehidupan. Setiap kita pernah menghadapi liku-liku kehidupan dengan cabaran-cabaran yang bermacam ragam, yang mungkin tidak pernah kita alami sebelumnya. Tidak ada jaminan bahwa hidup akan baik-baik saja. Bukannya Tuhan tidak membiarkan hidup kita aman, tentram, baik-baik saja. Tetapi saudara-saudari, kadangkala ada hal-hal yang diizinkan terjadi pada kita untuk membangun iman kita. Yesuslah juru mudi kita, nahkoda kita, juragan dalam kehidupan kita. Bagaimanapun badai, gelombang menerpa kehidupan kita, saudara-saudari, Yesus adalah juru mudi yang terbaik, yang memimpin jalan kehidupan kita selamanya. Ada satu istilah yang dipanggil tahan uji. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 menyatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, apabila kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang ringan maupun yang berat, berbahagialah. Sebab apabila kita bertahan di dalam pencobaan, kita menjadi seorang yang kuat di dalam iman. Dan pastinya kita akan menerima kehidupan, mahkota kehidupan yang kekal. Ini jelas dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Mungkin kita pernah melihat bagaimana proses menjadikan emas yang murni ataupun jongkong emas yang terbaik. Siapa pasti dia melalui proses-proses yang begitu mencabar sekali. Dan satu daripada bahan utama yang digunakan agar emas murni ini dapat dihasilkan adalah melalui api yang dipanaskan, menggunakan darjah kepanasan yang begitu hebat sekali, sehingga anasir-anasir yang tidak diperlukan, yang melekat di dalam badan emas ini akan hancur dan lebur. Tetapi emas tulin, dia terus bercahaya walau apapun tekanan kepanasan haba yang dikenakan kepadanya. Saudara-saudari, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sehingga 4 menyatakan, dalam ayat 1, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat kedua, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat keempat, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, seperti emas tulin yang telah melalui proses menjadikan ia satu emas yang tulin. Disebutkan lagi, dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudari, ada kata-kata hikmat yang berbunyi begini: mulakan setiap harimu dengan fikiran positif dan hati yang bersyukur. Kadang-kadang minda kita
mempengaruhi keadaan tubuh badan kita. Apabila pikiran kita positif dan sentiasa bersyukur kepada Tuhan, saya pasti memberikan satu impak kehidupan yang terbaik. Bagaimana kita berhubung terus kepada Tuhan yang penuh kuasa. Di sebalik tabir kehidupan saudara-saudari, saya pasti semua kita menghadapi cabaran-cabaran kehidupan yang mungkin tidak sama bagi setiap individu. Tapi percayalah, apabila kita memandang kepada jurumudi kita, Yesus Kristus, yang menjadi nahkoda ataupun jurumudi, juragan di dalam kehidupan kita, apapun cabaran, apapun pencobaan, kita boleh mengelak ataupun boleh melaluinya. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan kerana itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan satu mutiara kata lagi berbunyi, sebetulnya tidak ada cobaan yang terlalu berat, karena Tuhan hanya memberikan cobaan pada mereka yang kuat. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, semakin kita kuat di dalam berhubungan dengan Tuhan, maka di sanalah cobaan dan cabaran di dalam kehidupan bersama Tuhan kadang-kadang begitu mencabar sekali. Tapi percayalah, pandanglah terus kepada jurumudi kita Yesus Kristus dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Saya percaya kita akan terus bertahan sehingga kita tiba di pelabuhan kerajaan sorga yang disediakan. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Dengan firman Tuhan, renungan yang disampaikan oleh Elder Edson Solumin sebentar tadi, kita sudah diperkuatkan dengan firman Tuhan tersebut, pengalaman Elder Edson dan bagaimana kita berada di dalam pengalaman Elder Edson itu sendiri, karena kita juga pernah merasakan seperti apa yang dialami oleh Elder Edson. Kita pernah merasa takut, kita pernah merasa bimbang, namun apabila adanya Yesus, Juru Selamat kita, itulah yang menjadi kekuatan kita. Jika kita menyadari betapa terhadnya kekuatan kita, seharusnya pada saat ini kita merasakan yang kita sangat memerlukan Tuhan dan mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan pastinya akan berusaha hidup sesuai, selaras dengan kehendaknya. Jadi biarlah hidup kita ini kita berserah kepada Tuhan, dan kita tidak akan dapat dipisahkan lagi dengan Juru Selamat kita, yang mana kehidupan kita ini telah kita serahkan sepenuhnya di dalam kehendak Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, dan biar kita menjadi positif dengan apa juga yang sedang kita hadapi pada saat ini, tanpa meninggalkan Tuhan dan tanpa menyalahkan Tuhan. Kita positif kepada apa yang kita alami, pastinya selepas sahaja hujan yang lebat, angin yang kencang, akan muncul pelangi yang sangat indah. Kerajaan sorga pasti akan menjadi milik buat kita. Dengan setia kita tetap menanti penggenapan kepada janji Tuhan yang agung itu. Amin. Terima kasih Elder Edson. Dengan firman Tuhan, saya teringat masa saya juga pernah bertugas di Pitas dan harus merentasi dari ujung peta di Pitas itu, harus melalui Selat Marudu untuk sampai ke Kudat. Juga pernah mengikuti kapal dan mengalami ombak yang besar. Saya merasakan cerita Elder Edson itu berada di dalam pengalaman hidup saya, dan saya merasa takut, dan saya kata saya mau berserah kepada Tuhan. Tuhan tolonglah. Pada waktu itulah, bila saat kita
merasa takut, pada waktu itulah kita benar-benar, Tuhan berikan perlindungan kepada saya, Tuhan lindungi saya, dan biarlah apa juga keadaan yang kita alami, sedih, gembira, ketawa, menangis, semuanya kita pulangkan kepada Tuhan. Perasaan kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menuntun kita di dalam perjalanan hidup kita yang seterusnya. Semoga kita semua akan dapat bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, yang sudah pergi terlebih dahulu. Kita akan bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Amin. Jadi di sebalik tabir kehidupan kita, kita akan menyingkap lagi tabir kehidupan kita di masa depan. Moga-moga kita semua akan menang dalam perjuangan iman kita. Nah, mari kita tamatkan pertemuan kita secara maya pada Sabat ini dengan mendengar sebuah lagu yang bertajuk Yesus Juru Mudiku. Yesuslah nakoda kita. Yesuslah yang sedang mengendali bahtera kita, yang sedang mengendali kapal kita, yang sedang mengendali perjalanan kita. Yesuslah. Dan lagu ini disampaikan sendiri oleh kita punya pembicara pada Sabatnya, yaitu Elda Edson. Kita nikmati lagu ini, dan selepas itu Elda Edson akan memimpin kita dalam doa penutup. Saya mempersilakan. Sehingga ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu, dalam kesusahan,
Mari kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang penuh ajaib. Saya percaya apapun cabaran di dalam kehidupan kami, titik-titik hitam di dalam kehidupan yang kami hadapi setiap hari, jika kami mengandalkan Tuhan Yesus sebagai jurumudi kehidupan kami dapat menghadapi setiap cabaran itu dan akan sampai ke pelabuhan kerajaan sorga yang Tuhan sediakan, di mana kami akan peroleh mahkota kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, amin atas doa yang sudah dilayangkan oleh Elder Eisen sebentar tadi. Puji Tuhan. Kita semua sudah diberkati dengan siaran pada Sabat ini. Motivasi buat kita adalah teruslah bersabar, teruslah semangat menghadapi pergumulan dalam hidup ini, karena kita akan menjadi lebih dewasa dan lebih matang dalam kerohanian. Kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Pamasi Media menjangkau dunia. Shalom, dan kita akan jumpa lagi pada Sabat depan. Tuhan memberkati.